lagi di jalan, terus lihat kendaraan gede banget, lewat gitu aja. Lo bilang itu fuso, temen lo malah bilang itu tronton. Lah, sebenarnya itu yang bener yang mana sih? Dan anehnya, ada temen lo yang lain tiba-tiba nanya, itu bis namanya bis apa sih? Kok bisa gede dan elegan banget? Nah, biar nggak salah sebut lagi pas lihat di jalan, mending kita kenalan dulu sama 5 jenis bis dan jenis truk yang sering banget kita temuin di kehidupan sehari-hari. Tahu nggak sih, ternyata di dunia transportasi itu jenis bis dan truk tuh banyak banget, gengs. Masing-masing punya fungsi, bentuk, dan kapasitas yang beda-beda. Contohnya nih, ada truk fuso yang kuat ngangkut beban sampai 8 ton, dan atau bus super high decker yang elegan banget buat perjalanan jauh. Keren kan? Yuk kita bongkar satu-satu. Oke sob, kita mulai dari 5 jenis truk dulu nih. Satu, Fuso. Ini contohnya. Jenis ini hampir sama dengan truk Colt diesel double, namun kapasitas angkutnya bisa mencapai 7-8 ton. Umumnya truk Fuso dirakit oleh produsen yang fokus pada produk niaga untuk kelas light dan medium truk. 2. Tronton. Ini contohnya. Jenis ini bisa menampung muatan lebih dari 10 ton, bahkan mampu mencapai 20 ton atau lebih. Tronton memiliki 3 sumbu roda yang terbagi, 1 sumbu roda di bagian depan dan 2 sumbu roda di bagian belakang. Jika dilihat dari jumlah ban, Tronton memiliki ban berjumlah 10 buah, 2 di bagian depan dan 8 di bagian belakang. 3. Trailer. Ini contohnya. Jenis ini mungkin hanya akan ditemukan pada pabrik-pabrik kelas atas yang dalam sekali. Pengiriman barang bisa mencapai 20-60 ton. Trailer dibedakan dalam 2 jenis yang dilihat dari jumlah sumbu dan ketinggiannya. Trailer 20 feet memiliki jumlah sumbu 4-5, sedangkan trailer 40 feet memiliki 6 sumbu roda. Bahkan jika dilihat dari jumlah bannya, truk jenis ini setidaknya memiliki ban atau roda sebanyak 16-24 buah. 4. Wingbox. Ini contohnya. Wingbox merupakan jenis armada yang mungkin bisa dibilang jauh lebih favorit bila dibandingkan dengan truk tronton. Sebab truk jenis ini pengguna bisa lebih mempercepat proses bongkar dan muat barang. Truk wingbox hanya memiliki 2 sumbu dengan komposisi sama seperti truk tronton. Di Indonesia pun banyak yang menyebutnya sebagai truk tronton wingbox atau truk engkel wingbox. 5. Trinton. Ini contohnya. Trinton serumpun dengan 2 jenis sebelumnya. Trinton dibuat dengan kapasitas muatan yang mencapai 30 ton dan juga memiliki 4 buah sumbu roda. Sumbu roda tersebut terbagi menjadi 2, yaitu sumbu 2 roda di bagian depan dan dapat digerakkan pada saat membelok dengan mekanisme VWS. Kemudian 2 sumbu roda di bagian belakang yang letaknya hampir berdekatan apabila dilihat dari jumlah roda yang dibawanya. Truk jenis ini memiliki jumlah roda sebanyak 12 buah. Lanjut ke 5 jenis bis, biar kamu gak bingung bedain yang mana yang sering kamu lihat di jalan. 6. Bus non HD atau normal deck. Ini contohnya. Bus non high deck, bus type normal deck atau non high deck atau non HD adalah bus yang memiliki 1 lantai dan tidak termasuk kategori high decker. Bis ini banyak digunakan pada tahun-tahun sebelum 2010. Namun, sampai sekarang juga masih ada di jalan Indonesia. Bis-bis yang sudah terlihat tua biasanya masih menggunakan tipe atau jenis non-HD ini. Bus jenis ini memiliki tinggi yang sama antara tempat duduk supir dan penumpang. Selain itu, ciri khas yang bisa dikenali adalah terdapat gundukan mesin di samping kursi supir. Bentuk bus ini umumnya persegi panjang dengan tinggi berkisar 3-3,3 meter. Bagasi dari bus non-HD relatif sempit dan memang kebanyakan berfokus pada mengangkut penumpang saja. 7. Bus high decker. Ini contohnya. Bus high decker merupakan jenis bis yang memiliki lantai yang lebih tinggi daripada non-HD. Tren bus ini mulai muncul pada tahun 2009 ketika Neo Marco Polo dari karoseri Adiputro, Trisakti Phoenix, dan Lexana Legacy diperkenalkan. Hingga saat ini bus ini tetap menjadi pilihan yang populer di kalangan pengguna bis. Pertumbuhan penggunaan bis high deck di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012. Perbedaan antara bus high decker dan non-HD dapat dilihat dari tinggi bis yang berkisar antara 3.400 hingga 3.500 mm.
Secara visual memang sulit untuk membedakan keduanya dari luar, namun perbedaannya dapat dilihat pada interior bis. Misalnya, tempat duduk pengemudi pada bus high-deck lebih rendah daripada tempat duduk penumpang. Dan tidak ada tonjolan di samping pengemudi yang biasa disebut kuburan mesin. 8. Bis super high-decker. Ini contohnya. Jenis bis selanjutnya adalah yang paling populer saat ini, yaitu bis super high-decker. Bis tipe ini diperkenalkan dalam acara GIIAS 2015. Awalnya bis ini dikonstruksi di atas chassis Scania K360IB dan kemudian menjadi salah satu armada utama beberapa perusahaan otobus atau PO di Indonesia. Mayoritas dari bus ini dibangun dengan menggunakan chassis Hino RK8, Mercedes-Benz OH1839 dan Scania K360IB. Bus tipe ini sudah memakai ukuran ban bis terbaru, yaitu ban ukuran 11R22.5. Ciri khas dari jet bus SHD adalah tinggi sekitar 3.900 mm dan memiliki ruang bagasi yang lebih luas, bahkan mampu menampung sepeda motor. Ciri yang paling mencolok adalah desain kaca depan yang menggunakan kaca ganda dan terdapat sekat pembatas atau bar kaca depan. Bagian belakangnya memiliki grill yang lebih tinggi dibandingkan dengan bus high-deck biasa. Tampilan panjang dan gagah dari bus SHD menunjukkan kesan yang elegan, menjadikannya primadona di jalan raya. Mengenai interior, desain bus SHD didesain untuk memberikan kenyamanan yang mewah kepada penumpang, memungkinkan mereka menikmati pemandangan selama perjalanan dengan kepuasan. Dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan dan fasilitas super canggih, rancangan interior bus ini memang menarik dan menghasilkan pengalaman perjalanan istimewa. Bis High-Decker Double Glass, ini contohnya. Bis High-Decker Double Glass atau HDD merupakan perkembangan lanjutan dari bis SHD yang ideal digunakan pada chassis yang berbeda dari spesifikasi SHD seperti Hino RN dan Mercedes-Benz OH1526. Perbedaan yang paling mencolok adalah tinggi bodi yang lebih rendah dan setara dengan tinggi bodi bus HD. Secara dimensi, tinggi bis ini hanya sekitar 3.700 mm yang lebih rendah, sekitar 30 cm dari bus SHD. Wiper pada bis high-deck double glass ditempatkan di bagian atas atau di bagian atap dengan hanya satu wiper. Sekat pembatas kaca depan memiliki potongan box di atas fender wheel yang lebih tipis. Jarak kaca di belakang dengan lubang sirkulasi pada bus ini juga lebih sempit. Interior dari bus high-decker double glass menawarkan konfigurasi tempat duduk 2-2 atau 2-3 dilengkapi dengan fitur-fitur yang berkualitas. Detail pemasangan panel dan komponen interior kabin terlihat terorganisir dengan baik. Dashboard pengemudi memiliki desain yang simpel namun tetap elegan. Sebagai bis dengan dek yang tinggi di atas rata-rata, tinggi dek standar, akses penumpang dari depan serta pijakan kaki untuk naik dirancang agar mengurangi kesan curam saat naik. Bis double decker, ini contohnya. Bis double decker atau bis yang lebih dikenal sebagai bis DD tengah populer saat ini, terutama banyak diminati sebagai sarana transportasi wisata. Beberapa bahkan memiliki konfigurasi tanpa atap, memungkinkan penumpang menikmati pemandangan lebih bebas dari atas. Tetapi jangan salah, tidak hanya untuk keperluan wisata, bus ini juga cocok digunakan sebagai alat transportasi umum karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang dan efisien dalam menggunakan jalur transportasi. Bis ini memiliki ketinggian sekitar 4.150 mm dengan 2 tingkat dek yang terhubung melalui tangga. Penggunaan bis dek DD dalam layanan akap angkutan kota antar provinsi lebih dulu terkenal di negara tetangga Malaysia sebelum tren penggunaan bis ini menyebar ke Indonesia. Adiputro memperkenalkan bis double decker pertama kali dalam pemeran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2015 bersamaan dengan perkenalan bus SHD di Indonesia. Chassis yang digunakan untuk bus DD antara lain Mercedes-Benz OH2542, MAN R37 dan Scania K410IB. Beberapa karoseri yang kini memproduksi double decker diantaranya Adiputro, Neo Armada, Rahayu, Sentosa, dan Nusantara Gemilang. Kesimpulan dari pembahasan saya tadi yaitu baik truk maupun bis itu bukan cuma sekedar kendaraan besar, tapi masing-masing punya desain dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mulai dari angkut barang berat sampai bikin penumpang nyaman di perjalanan jauh.
Kapanpun kamu lihat truk atau bis di jalan, coba tebak itu jenis yang mana. Siapa tahu kamu udah jadi ahli transportasi diam-diam. Berikut video storytelling dari saya mengenai 5 jenis bis dan 5 jenis truk. Saya Muhammad Arsyad Rizky Darin Putra Mubarak dari kelas 10 TAB. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.